wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dalam Ceria Bimbel ASN dan hari ini kita akan bahas mengenai TKP anti radikalisme. Jadi teman-teman, di era modern saat ini, ASN bukan hanya dituntut cerdas dan profesional, tetapi juga harus memiliki sikap kebangsaan yang kuat, objektif, moderat, dan tentunya tegas terhadap segala bentuk radikalisme. Jadi pada materi ini, TKP anti radikalisme, Anda harus memahami bagaimana menjadi aparatur negara yang menjaga persatuan, menghormati perbedaan, serta tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila dan NKRI. Jadi teman-teman, di video ini kita akan bahas pola soal TKP anti radikalisme terbaru, cara menjawab dengan skor tinggi, pembahasan objektif dan tentunya mudah dipahami ya. Nah, strategi memilih jawaban paling moderat dan tentunya profesional. Jadi teman-teman, pastikan Anda simak video ini sampai selesai karena satu poin bisa menentukan masa depan kalian menjadi ASN 2026. Belajar cerdas, berpikir moderat, dan bersama kita jaga NKRI. Selamat belajar dan semoga lolos CPNS 2026. Jadi materi yang pertama adalah mengenai bagaimana esensi TKP anti radikalisme. Jadi teman-teman, yang wajib kita pahami TKP anti radikalisme dalam SKD CPNS 2026 itu tentang bagaimana cara berpikir ASN dalam menjaga Pancasila, NKRI, dan persatuan bangsa. Apa esensi TKP anti radikalisme? Yang pertama adalah tentang setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, menolak paham ekstrim yang bertentangan dengan ideologi negara. Yang ketiga, menjaga persatuan, toleransi, dan kerukunan di lingkungan kerja. Bersikap moderat, objektif, dan tidak mudah terprovokasi. Selanjutnya, bertindak sesuai prosedur dan kewenangan ASN. Yang kedua, teman-teman, bagaimana rumus skor tinggi? Yang pertama itu kita harus tentunya setia pada Pancasila, toleransi, objektif, cegah provokasi, dan tentunya laporkan sesuai prosedur. Nah, yang ketiga adalah jebakan yang sering muncul, tentunya langsung menuduh seorang radikal tanpa bukti. Nah, ini bahaya ya. Selanjutnya adalah membiarkan narasi ekstrim demi menjaga hubungan, menyebarkan isu ke grup atau media sosial, bertindak emosional atau di luar kewenangan, menganggap isu ideologi hanya urusan pribadi. Yang keempat adalah ciri jawaban skor 5. Jadi tentunya tegas menolak paham yang bertentangan dengan Pancasila, menjaga sikap tenang, objektif, dan tidak provokatif, mengklarifikasi informasi secara hati-hati, kemudian mengajak pada persatuan dan nilai kebangsaan. Selanjutnya melaporkan indikasi serius melalui mekanisme resmi. Nah, teman-teman, jadi inti utama dari TKP anti radikalisme ini adalah ASN itu harus tegas menjaga Pancasila dan NKRI, tetapi tetap bertindak objektif, proporsional, dan tentunya sesuai dengan aturan. Oke, teman-teman, mari kita masuk ke contoh soalnya. Nah, teman-teman tetap subscribe, like, share, dan komen untuk mendukung channel ini. Contoh soal nomor 1, seorang ASN bertugas di sebuah instansi pelayanan publik. Dalam grup percakapan internal pegawai, salah satu rekan membagikan tautan video yang berisi narasi penolakan terhadap ideologi Pancasila dan mengajak pegawai lain untuk tidak mengikuti kegiatan kenegaraan karena dianggap tidak sesuai dengan keyakinan kelompok tertentu. Beberapa pegawai mulai menanggapi pesan tersebut secara emosional. Sebagian lainnya memilih diam karena khawatir menimbulkan konflik di lingkungan kerja. Sebagai ASN, sikap yang paling tepat adalah A. Menegur rekan tersebut secara terbuka di grup dan menyatakan bahwa ia memiliki paham radikal agar pegawai lain tidak terpengaruh. B. Mengabaikan pesan tersebut karena setiap pegawai memiliki hak untuk menyampaikan pendapat pribadi. C. Mengingatkan secara santun bahwa ASN wajib menjunjung Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta menyarankan agar konten tersebut tidak disebarluaskan. D. Menyebarkan tangkapan layar pesan tersebut ke grup lain agar seluruh pegawai mengetahui adanya potensi ancaman radikalisme. Atau E. Langsung melaporkan rekan tersebut kepada aparat penegak hukum tanpa melakukan klarifikasi atau mengikuti mekanisme internal instansi. Oke teman-teman, silahkan latihan soal. Anda jawab dalam 10 detik.
Oke teman-teman, jadi tepat sekali jawaban yang benar adalah C, mengingatkan secara santun tentang kewajiban ASN menjunjung Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ini ya teman-teman, jawaban yang benar adalah C. Nah, jawaban C ini memperoleh skor 5, paling tepat karena tegas terhadap narasi yang bertentangan dengan ideologi negara, tetapi tetap santun, objektif, tidak provokatif, dan menjaga kondisu kondusivitas lingkungan kerja. Nah, teman-teman kita bisa lihat di sini, untuk skor terendah ada pada pilihan B, mengabaikan pesan karena dianggap dapat pribadi. Jadi teman-teman ini tidak tepat ya, karena ASN wajib menjaga ideologi negara dan tidak boleh membiarkan penyebaran narasi yang bertentangan dengan Pancasila. Oke, teman-teman kita ke contoh soal nomor 2. Seorang ASN menjadi anggota panitia kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan di instansinya. Menjelang pelaksanaan kegiatan, seorang rekan kerja menolak mengikuti kegiatan tersebut dan mengajak beberapa pegawai lain untuk tidak hadir karena menganggap kegiatan kebangsaan tidak penting bagi ASN. Ajakan tersebut disampaikan di grup internal pegawai dan mulai mempengaruhi sebagian rekan kerja. Anda mengetahui bahwa kegiatan tersebut merupakan agenda resmi instansi untuk memperkuat nilai Pancasila, nasionalisme, dan komitmen terhadap NKRI. Sikap Anda yang paling tepat adalah A. Mengingatkan rekan tersebut secara santun bahwa ASN wajib mendukung kegiatan resmi yang memperkuat nilai Pancasila, nasionalisme, dan komitmen terhadap NKRI, serta mengajak pegawai lain tetap mengikuti kegiatan sesuai ketentuan. B. Membiarkan ajakan tersebut karena setiap pegawai memiliki hak untuk menentukan sikap terhadap kegiatan instansi. C. Menyebarkan tanggapan layar ajakan tersebut ke grup lain agar pegawai lain mengetahui adanya sikap yang tidak mendukung kegiatan kebangsaan. D. Menuduh rekan tersebut berpaham radikal agar pegawai lain tidak ikut terpengaruh. Atau E. Langsung melaporkan rekan tersebut kepada aparat penegak hukum tanpa melakukan klarifikasi atau mengikuti mekanisme internal. Oke teman-teman, silahkan Anda jawab dalam 10 detik. Oke teman-teman, jadi benar sekali jawaban yang tepat ada pada pilihan A, mengingatkan secara santun tentang kewajiban ASN mendukung nilai Pancasila dan NKRI. Jadi skor 5 ini paling tepat karena tegas menjaga nilai kebangsaan, kemudian tentunya tetap santun, tidak provokatif, serta mendorong kepatuhan ASN terhadap agenda resmi instansi. Jadi jawaban A ini mendapat skor 5 ya teman-teman. Kemudian untuk skor terendah itu ada pada pilihan B, membiarkan ajakan tersebut. Jadi skornya 1 atau skor terendah tidak tepat karena ASN tidak boleh membiarkan ajakan yang melemahkan komitmen terhadap nilai kebangsaan dan agenda resmi instansi. Oke, teman-teman, kita ke contoh soal selanjutnya. Seorang ASN menemukan bahwa salah satu rekan kerja sering membagikan konten di media sosial pribadinya yang berisi sindiran terhadap kelompok masyarakat tertentu dan ajakan untuk tidak mempercayai institusi negara. Konten tersebut mulai mendapat tanggapan dari berbagai pegawai lain dan berpotensi menimbulkan keresahan di lingkungan kerja. Anda pernah mengingatkan rekan tersebut secara pribadi agar lebih berhati-hati dalam bermedia sosial, agar ASN wajib menjaga netralitas, persatuan, dan nilai kebangsaan. Namun, rekan tersebut tetap mengunggah konten serupa. Sikap yang paling tepat adalah A. Menegur rekan tersebut secara terbuka di media sosial agar ia menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya. B. Melaporkan kondisi tersebut secara objektif kepada atasan atau unit yang berwenang sesuai mekanisme internal disertai bukti yang relevan tanpa menyebarkannya kepada pihak lain. C. Membiarkan unggahan tersebut karena akun media sosial tersebut merupakan ruang pribadi rekan kerja. D. Menyebarkan tangkapan layar unggahan tersebut ke grup pegawai agar semua orang waspada terhadap sikap rekan tersebut. Atau E. Menyebut rekan tersebut berpaham radikal agar pegawai lain tidak terpengaruh oleh unggahannya. Oke, teman-teman silakan Anda jawab.
Oke, teman-teman, jadi benar sekali jawaban yang tepat ada pada pilihan B, melaporkan secara objektif melalui mekanisme internal dan dengan bukti relevan ya. Jadi untuk jawaban ini memperoleh skor tertinggi atau skor 5 karena masalah sudah berulang, berpotensi mengganggu persatuan dan kepercayaan publik, kemudian perlu ditangani secara objektif, proporsional, dan tentunya sesuai prosedur. Nah, untuk teman-teman yang tadi memilih jawaban C, itu akan mendapatkan skor terendah karena ASN tetap memiliki tanggung jawab menjaga nilai kebangsaan, etika, dan persatuan termasuk dalam ruang digital. Jadi, ketika seseorang membiarkan karena itu dianggap ruang pribadi, maka dalam TKP anti radikalisme ini akan masuk juga ke ranah skor terendah. Seperti itu karena dianggap eee, tidak mampu menjaga tanggung jawab ya dengan nilai kebangsaan, kemudian etika dan persatuan termasuk dalam ruang digital. Oke teman-teman, tetap semangat, kita ke contoh soal selanjutnya. Seorang ASN menjadi anggota tim pembinaan pegawai di instansinya. Dalam sebuah diskusi informal, salah satu pegawai menyampaikan pandangan yang merendahkan kelompok masyarakat tertentu dan mengaitkannya dengan alasan ideologis. Beberapa pegawai tampak tidak nyaman, tetapi belum ada ajakan langsung untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum atau ideologi negara. Situasi tersebut berpotensi menimbulkan prasangka dan mengganggu keharmonisan lingkungan kerja. Sikap yang paling tepat adalah A. Langsung menyatakan bahwa pegawai tersebut berpaham radikal agar pegawai lain tidak terpengaruh. B. Mengabaikan pandangan tersebut karena disampaikan dalam diskusi informal dan belum mengarah pada tindakan nyata. C. Menyebarkan informasi tersebut kepada pegawai lain agar mereka berhati-hati terhadap pegawai tersebut. D. Mengingatkan secara santun bahwa ASN wajib menjaga sikap moderat, menghormati keberagaman, dan tidak menyampaikan pandangan yang merendahkan kelompok tertentu. Atau E. Melaporkan pegawai tersebut kepada aparat penegak hukum tanpa melakukan klarifikasi lebih lanjut. Oke, teman-teman, silahkan Anda jawab dalam 10 detik. Oke, teman-teman, jadi jawabannya benar sekali bahwa pilihan D ini memperoleh skor 5, mengingatkan secara santun tentang sikap moderat dan penghormatan terhadap keberagaman. Jadi, teman-teman, sikap ini paling tepat karena tegas, mencegah narasi intoleran, tetapi tetap proporsional, edukatif, objektif, dan menjaga suasana kerja kondusif. Jadi, teman-teman tetap semangat. Kita ke contoh soal selanjutnya. Seorang ASN bertugas pada unit pelayanan publik yang memiliki pegawai dengan latar belakang, suku, agama, dan budaya yang beragam. Dalam sebuah grup komunikasi internal, salah satu pegawai membagikan tulisan yang berisi narasi bahwa hanya kelompok tertentu yang layak memimpin dan kelompok lain tidak pantas diberi ruang dalam pemerintahan. Tulisan tersebut mulai memicu perdebatan dan membuat beberapa pegawai merasa tidak nyaman. Anda menilai narasi tersebut berpotensi bertentangan dengan nilai Pancasila, prinsip persatuan, dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Namun, Anda juga menyadari bahwa tindakan yang gegabah dapat memperkeruh suasana kerja. Sikap yang paling tepat adalah A. Menegur pegawai tersebut secara terbuka di grup dan menyatakan bahwa pandangannya termasuk paham radikal. B. Mengabaikan tulisan tersebut karena setiap pegawai memiliki hak menyampaikan pendapat pribadi. C. Menyebarkan tangkapan layar tulisan tersebut kepada pegawai lain agar mereka berhati-hati terhadap pegawai yang bersangkutan. D. Mengingatkan secara santun bahwa ASN wajib menjunjung Pancasila, menghormati keberagaman, dan menjaga persatuan, serta menyarankan agar narasi yang berpotensi memecah belah tidak disebarluaskan. Atau E. Langsung melaporkan pegawai tersebut kepada aparat penegak hukum tanpa klarifikasi karena narasi tersebut berbahaya bagi negara. Oke, teman-teman, silakan Anda jawab dalam 10 detik. Oke, teman-teman, silahkan Anda jawab dalam kolom komentar.
Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga teman-teman bisa sukses meraih impian sebagai ASN. Mohon subscribe, like, share, komen, dan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa.